the indigenous people of West Papua continue to suffer from human rights abuses. How could a country tries to teach others while missing the point of the whole fundamental principles of the United Nations Charter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada acara saya, Akbar Faisal Unsensor, sebuah podcast untuk pembelajaran dan kita belajar bersama. Sebuah podcast yang saya rancang untuk kita saling mendapatkan informasi yang bertanggung jawab dan berimbang. Tak ada dramatisasi di sini. Kita berbicara apa saja. Dan malam ini saya ingin berbicara dengan orang yang saya hormati, sahabat saya, seorang dubes. Nah, ini edisi yang pertama semenjak ada Akbar Faisal Unsensor ini, dubes pertama yang saya ingin berbicara karena apa yang dia lakukan betul-betul luar biasa. Malam ini kita akan berbicara dengan seorang sahabat saya, Pak Dubes Tantowi Yahya. Selamat malam, Pak Tantowi. Malam, Bro AF Akbar Faisal. Wah, ya. Saya tadi waktu diperkenalkan itu bangga banget rasanya, coba. Hampir lompat, dubes pertama gitu yang diberikan luar biasa ini. Jam berapa di sana, Pak Dubes? That's what friends are for. Sekarang jam berapa di sana, Pak Dubes? Di sini 9.20 malam, beda 6 jam sekarang. Oh, beda 6 jam ya. Masih dingin atau sudah mulai panas? Udah mulai masuk musim panas. Ini lagi cakep-cakepnya nih musimnya. Iya. Kalau di Eropa mendekati sudah mulai masuk dingin, di sana malah masuk panas ya. Kita terbalik ya. Oke. Dari barat, dari dunia barat. Ya, Pak Dubes, saya tiba-tiba ingin berbicara secara segera kepada Anda karena ada beberapa pertimbangan. Yang pertama itu adalah tentang seorang diplomat muda, saudari Silvani Austin Pasaribu, itu bersikap dengan sangat keras di forum PBB United Nations itu tentang apa yang dilakukan oleh sebuah negara bernama Vanuatu. Dan Vanuatu itu berada di wilayah Pasifik di mana Pak Dubes juga adalah orang yang bertanggung jawab, tanda petik. Jadi perlu saya sampaikan kepada para pemirsa bahwa Pak Tantowi Yahya ini adalah dubes di New Zealand yang kedua kalinya dengan tambahan tanggung jawab. Tanggung jawabnya besar. Apa itu? Bertanggung jawab untuk membangun komunikasi dengan 20 negara di Pasifik. Luar biasa sekali. Di Pasifik ini, bro, tidak gampang. Pak Dubes, sebenarnya apa yang terjadi dengan Vanuatu sehingga mereka tuh selalu mengganggu kita, Pak Dubes? Ini ceritanya itu kalau mau dibuat panjang sekali, bisa 3 kali podcast. Tapi kalau kita mau bikin cerita pendek, bisa juga. Jadi begini, orang Vanuatu itu rasnya sama betul dengan orang Papua. Jadi orang Melanesia. Jadi menurut sejarah, ras Papua itu sekitar 6.000 tahun yang lalu, itu mereka melakukan eksplorasi ke banyak tempat di wilayah Pasifik. Nah, mereka ini kemudian berhenti dan bermukim di beberapa wilayah. Yang pertama itu adalah Solomon Islands, adalah Fiji, dan yang ketiga adalah Vanuatu. Jadi penduduk dari 3 negara di Pasifik ini sama persis dengan orang Papua. Jadi saya bisa sebut ya mereka itu sebenarnya adalah orang Papua yang merantau. Jadi inilah yang membedakan ketiga negara ini dengan negara-negara Pasifik lainnya. Jadi mereka ada ikatan batin yang sangat kuat selama satu ras. Nah, nantinya mengapa tiga negara ini
paling kencang ini soal Papua dalam fora internasional. Ya karena itu tadi, karena sentimen kesamaan ras tersebut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu Vanuatu ini merdeka tahun 1980, presiden pertama dari Vanuatu itu membuat semacam deklarasi. Walter Tini namanya. Jadi dia berkata bahwa bangsa Melanesia belum benar-benar merdeka jika masih ada bagian dari kita yang masih terjajah. Nah, itu jawabannya dia. Jadi kita Vanuatu sebagai bangsa Melanesia itu belum benar-benar merdeka jika masih ada di antara kita yang belum merdeka. Belum merdeka maksudnya belum merdeka secara politik. Nah, yang dimaksud itu Papua. Nah, Walter Lini ini sebagai the founding father dari Vanuatu, ucapannya itu ternyata didengarkan dan diikuti. Bahkan itu menjadi semacam tanda kutip konstitusi yang dilaksanakan oleh siapapun yang mendapatkan amanah dari rakyat untuk menjadi pemimpin negeri ini. Nah, jadi itulah latar belakang mengapa Vanuatu itu paling kencang kalau sudah soal teriak mengenai Papua, ya. Nah, dulu mereka itu berbicara tuh kencang ingin memisahkan Papua itu dari Indonesia. Nah, strategi ini bisa saya katakan ya nggak laku ya, karena sekarang ini sudah tidak banyak lagi negara yang menginginkan Papua itu lepas dari kita. Ya. Nah, oleh karena itu strategi mereka itu berubah. Mereka menyoroti mengenai pelanggaran HAM, dugaan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap orang-orang Papua sekian lama, bahkan menurut mereka itu sampai saat ini. Jadi mereka tuntut itu sekarang ini adalah komitmen kita untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Papua selama ini. Begitu. Sebenarnya apa yang mereka pahami tentang Papua? Kenapa kemudian mereka begitu yakin bahwa kita, negeri Indonesia, itu memperlakukan Papua dan atau tidak adil dan atau melanggar HAM di Papua? Apa yang mereka pahami, Pak Dubes? Ya, karena mereka itu mendapatkan asupan informasi yang salah mengenai apa yang terjadi di Papua. Jadi orang Pasifik ini mendapatkan informasi kalau tidak hoax, beritanya itu dipelintir, atau berita itu berita yang sengaja disetting untuk kepentingan mereka. Nah, jadi berita-berita yang tidak faktual inilah yang selama ini digoreng dan dikonsumsi oleh masyarakat di Pasifik, utamanya di negara-negara yang memang mempunyai perhatian besar terhadap masalah di Papua seperti di Vanuatu. Nah, kita dari pemerintah Republik Indonesia juga terus mensuplai informasi-informasi yang kita verifikasi, informasi yang benar, sekaligus klarifikasi terhadap berita-berita bohong tersebut. Nah, tapi di dunia ini kan kita tahu bahwa Bapak kan mantan wartawan ya. Berita-berita yang seperti itu pergerakannya tuh lebih kencang dan lebih mendapatkan simpati daripada berita-berita yang benar. Nah, inilah yang menjadi perjuangan kita saat ini. Bagaimana berita-berita yang kita lansir dalam rangka mengklarifikasi berita-berita salah tersebut bisa dapat berimbang, sehingga nanti pada satu saat sumber informasi dari kita lah yang menjadi rujukan dunia, khususnya masyarakat di Pasifik. Ya, makanya saya katakan begini, bahwa mereka ini agak kelihatannya cukup canggih ya, setidaknya dalam membaca isu, karena mereka tahu ketampaknya bahwa Papua itu akan selalu menjadi isu yang bagus untuk mereka mainkan, dan mereka benar-benar memainkannya gitu ya. Tetapi pertanyaan kita kemudian adalah, apakah memang mereka tidak punya problem untuk kemudian mereka begitu mudahnya, saya gunakan kata mengganggu kita, dan ternyata ini sesuatu hal yang mereka ulang terus-menerus, Pak Dubes? Ya, tentu setiap manuver yang dilakukan oleh satu negara terhadap negara lain itu ada agenda. Nah, agendanya itu ada agenda yang begitu mudah kita baca, ada pula yang agenda yang kita perlu digest betul.
Ya. motif dari negara ini dalam melakukan satu manuver politik terhadap satu negara. Nah, kita lihat begini ya, Vanuatu itu adalah satu dari negara-negara kepulauan yang ada di Samudra Pasifik, khususnya Pasifik Selatan, yang mempunyai banyak sekali tantangan. Tantangan utamanya itu adalah soal perubahan iklim. Negeri ini mempunyai kekhawatiran yang sama dengan negeri-negeri di kawasan Pasifik, yaitu mengenai perubahan iklim yang kaitannya adalah meningkatnya tinggi air laut. Jadi ada satu kekhawatiran dari negara-negara di Pasifik ini bahwa ya mereka akan tenggelam begitu ya. Nah, ketika tenggelam ini pertanyaannya adalah akan kemana mereka itu? Ya. Nah, alasan-alasan seperti ini memang tidak lazim untuk dikemukakan secara gamblang di media. Yang kedua, adanya sentimen agama, terus terang ya, di samping sentimen ras, adanya sentimen agama. Dalam konstitusi Vanuatu itu jelas bahwa negara mereka itu dibangun atas filosofi agama Kristen. Ya. Nah, mereka menganggap bahwa ada saudara mereka sesama ras Melanesia ya yang berada di dalam satu negara besar dan negara itu mayoritas Islam. Nah, jadi informasi yang mereka kembangkan itu adalah terjadi penjajahan terhadap orang Melanesia Kristen oleh orang Asia yang mayoritas agamanya Islam. Nah, ini kan informasi-informasi yang menyesatkan semua, Bar. Oleh karena itulah tahun 2018 ke Wellington bersama dengan Ketua DPR RI waktu itu melihat upaya yang kita lakukan secara kultural, bagaimana kita memperkenalkan kepada masyarakat Pasifik bahwa Indonesia itu juga sesungguhnya Pasifik, ya kan? Jadi di samping kita rumpun Melayu ya secara mayoritas, tapi jangan lupa ada 13 juta dari penduduk Indonesia dari 270 juta sekarang ini yang rasnya itu adalah Melanesia dan Polynesia, sama seperti ras di Pasifik. Jadi bahwa adanya narasi yang mereka kembangkan bahwa mereka itu berada pada lingkungan yang asing, Indonesia itu tidak nyambung sekali dengan Papua, ya ini informasi yang menyesatkan. Di samping orang Papua masih ada orang Indonesia sendiri yang berasal dari rumpun Melanesia. Dari di mana? NTT misalnya. NTT itu adalah ras Melanesia. Kemudian sebagian dari Maluku seperti di Pulau Seram, ya itu ada juga, mereka juga adalah dari ras Melanesia. Nah, jadi pendekatan budaya seperti ini ya yang terus kita gaungkan agar mereka itu melihat konektivitas antara Indonesia dengan bangsa-bangsa Melanesia. Yang kedua, 13 juta komunitas Melanesia dan Polinesia yang ada di 5 provinsi di timur Indonesia, mayoritasnya itu kan Kristen. Nah, ini yang mereka tidak tahu gitu loh. Jadi menurut mereka itu ada pemaksaan ya, pemaksaan kultural, kemudian pemaksaan juga secara agama. Nah, jadi memang informasi-informasi yang menyesatkan bahkan setelah itu terus mereka gaungkan dalam rangka menciptakan persepsi bahwa sudah terjadi penjajahan ya terhadap bangsa Melanesia di satu negara besar yang namanya Indonesia. Enggak, maksud saya begini Pak Dubes. Bagaimana? Ini kan negara-negara yang relatifly jarang kita dengar ya. Pertanyaan nakalnya kan begini. Ini seberapa bagus sih mereka punya pengelolaan HAM di sana? Seberapa bagus mereka punya pengelolaan ekonomi yang kemudian mereka begitu punya banyak waktu untuk memperhatikan negara-negara lain yang notabene itu adalah pelanggaran internasional untuk kedaulatan negara lain gitu. Apa yang dilakukan oleh Vanuatu dan beberapa negara Pasifik ya di forum PBB itu udah jelas itu adalah pelanggaran terhadap apa yang disebut dengan UN Charter ya, bahwa sama anggota PBB itu tidak boleh intervensi terhadap permasalahan dalam negeri ya yang terjadi di negeri lain. Nah, mereka sadar itu bahwa yang mereka lakukan itu adalah breaching the law ya, breaching the commitment ya, melanggar komitmen
dan charter yang disepakati oleh semua negara anggota PBB. Kemudian berbicara mengenai pelanggaran HAM di negeri mereka sendiri, ya banyak sekali. Oh ya? Oke, ya banyak sekali, ya kan? Lebih banyak daripada kita. Tapi mereka itu dalam hal ini itu kayak kacamata kuda aja. Jadi tutup telinga. Yang penting misi mereka tuh nyampe, ya. Nah, misi mereka itu dulu itu adalah ingin memerdekakan Papua. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa melepas Papua dari Indonesia itu tidak akan dibeli oleh banyak negara, ya. Karena proses untuk lepasnya satu negara dari satu negara induk, katakanlah demikian, itu prosesnya lama dan panjang. Dan mekanisme satu-satunya itu hanya bisa dibangun melalui PBB, melalui proses voting dan lain sebagainya. Nah, kita lihat sekarang dari 190 anggota PBB itu, apakah mudah ya dikelabuhi oleh Vanuatu. Nah, terus mereka melihat ini bahwa pendekatan melalui kemerdekaan Papua rasanya itu adalah suatu upaya yang mustahil. Nah, yang mereka jual sekarang ini adalah isu pelanggaran HAM. Karena ada dua isu sekarang ini yang sangat laku dalam rangka mencari simpati. Pertama pelanggaran HAM dan kedua pengerusakan lingkungan. Jadi negara-negara besar itu kalau sudah ada isu terjadi pelanggaran HAM dan terjadi perusakan lingkungan di satu negara, simpati itu cepat mereka dapatkan. Nah, jadi strategi ini yang mereka sedang kembangkan sekarang ini, tujuannya apa coba? Sama. Tujuannya itu adalah memisahkan Papua dari Indonesia. Enggak, gini, Om Tanto. Ya, Om Tanto. Yang saya maksud begini. Kita setidaknya apa yang saya pahami, mungkin saya keliru. Apa yang saya pahami, kita itu selalu berada pada wilayah defensif, bertahan dari sergapan-sergapan mereka, baik yang dilakukan secara tertutup maupun terbuka. Kenapa kita tidak membaliknya? Lawang mereka punya banyak problem kok. Itu yang banyak orang bertanya. Ya, pertama begini, kita bukan bangsa agresor, juga bukan bangsa yang ofensif, ya. Kita ingin berteman dengan siapapun. Kemudian politik luar negeri kita itu basisnya itu mengutamakan dialog, ya, daripada mengutamakan kekuatan fisik atau senjata. Jadi natur dari kita sebagai sebuah bangsa dan natur dari politik luar negeri kita memang seperti itu, ya. Tapi ketika kita diserang dalam forum-forum seperti itu, apa yang dilakukan oleh para diplomat kita itu keras kita. Karena istilahnya tuh dalam bahasa gaulnya tuh lo jangan jual, kalau jual gue beli. Gue beli gitu kan. Tapi kan kita beli melulu nih. Mereka itu jual melulu, kita beli melulu. Ya begini permasalahannya. Permasalahannya itu adalah bahwa dalam kondisi yang ada pelanggaran HAM di Vanuatu, ya. Bukan tipe Indonesia seperti itu, karena kita mematuhi UN Charter bahwa kita tidak boleh intervensi urusan dalam negeri dari satu negara. Tapi kita terpaksa angkat itu ketika kita sudah diserang. Baru kita melakukan pembelaan, dan di dalam pembelaan kita termasuk juga unsur-unsur kita menyerang. Menyerang itu adalah juga dengan membuka aib mereka. Tapi ketika masalah itu udah tenang, kita nggak diganggu, kita nggak bakal ngusik orang lain. Saya bisa membayangkan itu, Om Tanto ini dari New Zealand keliling Pasifik, itu seberapa berat sih tugasnya itu? Itu tugas dubes keliling kan, itu berputar gitu ya? Iya, jadi saya memang ditugaskan sebagai Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru dengan dua wilayah akreditasi tambahan, yaitu Samoa dan Kerajaan Tonga. Kemudian belakangan kita rayu Jakarta agar supaya dua negara protektorat Selandia Baru, yaitu Kepulauan Cook dan Niue, juga masuk dalam akreditasi Wellington. Alhamdulillah tahun ini kedua negara tersebut masuk dalam akreditasi Wellington. Jadi sekarang ini ada 5 negara. Nah, karena aktivitas kita dalam merangkul negara-negara Pasifik, ya, meskipun mereka bukan dalam akreditasi kami,
Contohnya ketika kami tahun lalu mengadakan Pacific Exposition, itu adalah pameran dagang, pariwisata dan investasi yang melibatkan negara-negara Pasifik. Nah, Bapak Presiden dan Ibu Menlu melihat gebrakan-gebrakan kami dan manuver-manuver yang kami lakukan dan kedekatan kami dengan negara-negara Pasifik, meski mereka itu tidak dalam akreditasi kami, maka kami diberikan satu kepercayaan baru, tanggung jawab baru sebagai duta besar keliling wilayah Pasifik. Nah, tadi Akbar udah bilang ada sekitar 20 negara Pasifik. Jadi kerjaan saya itu memang per 1 Januari sejak saya ditunjuk atau dilantik sebagai Dubes RI keliling Pasifik, saya itu harus keliling Pasifik sebenarnya, bertemu dengan seluruh pemangku kepentingan. Saya menggunakan kata pemangku kepentingan. Jadi yang saya akan temui bukan hanya kepala negara dan kepala pemerintahan serta ketua DPR, tapi juga unsur bisnis, ya, unsur tokoh-tokoh agama, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, ya, dan lain sebagainya. Itulah yang saya diberikan amanat oleh Menteri Luar Negeri dan Presiden untuk melakukannya. Permasalahannya adalah saya belum keliling nih, karena ditunjuk Januari, ya, Maret ada COVID. Ya gini, kalau saya setidaknya bisa bersaksi, Om Tanto ini luar biasa. Wah, kebetulan saya pernah ke New Zealand bersama dengan rombongan. Ini Pak Dubes kita ini luar biasa, itu memboyong 150 orang dari Jakarta. Wartawan, politisi, pemusik bikin konser di Opera House di Wellington dan membawa acara di sana. Pembawa acaranya Pak Dubes, dihadiri oleh seluruh orang penting di New Zealand. Saya saksinya Pak Dubes, jadi tidak perlu ngomong, biar saya yang bersaksi. Tetapi kan begini, kalau memang begitu, ini boleh dijawab, boleh tidak. Ini pertanyaan ini agak nakal sih sebenarnya. Kenapa harus Dubes New Zealand yang diberi tugas dan tanggung jawab itu? Kenapa bukan Australia yang kadang-kadang dianggap ketua kelasnya wilayah Pasifik gitu loh Pak Dubes? Wah, itu saya tidak kompeten untuk menjawab, ya. Jadi penugasan kita, termasuk penugasan saya ke Selandia Baru ini, itu adalah atas usulan Menteri Luar Negeri yang disetujui oleh Bapak Presiden, atau juga sebaliknya, Presiden juga melihat ada tokoh-tokoh tertentu yang cocok ditempatkan di negara tertentu untuk kepentingan tertentu. Pak Dubes, kami ingin belajar sedikit tentang New Zealand. New Zealand itu dalam COVID ini selalu disebut-sebut berhasil mengatasi dan menangani COVID. Sedikit saya ada data nih. Per tanggal 23 Maret sampai 3 Oktober 2020 hanya terdapat 1.866 kasus. Pada tanggal 8 Oktober hanya ada tambahan 3 kasus. Untuk sebuah negara dengan penduduk 4,6 juta jiwa. Apa yang bisa kita pelajari dari New Zealand yang selain bahwa Perdana Menterinya hebat, perempuan, tegas, apa yang kita bisa pelajari supaya kemudian COVID ini tidak terus-menerus menghantui terutama kita di sini, karena di sini sudah melebihi 200.000 berapa gitu. Ada 2 cuman kuncinya itu. Pertama, tutup perbatasan. Oke, karena COVID ini kan bukan berasal dari negara ini. COVID ini kan berasal dari negara-negara lain. Jadi dengan nutup perbatasan, maka COVID itu tidak masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah terjadi infeksi di komunitas, maka yang dilakukan itu tidak ada cara lain kecuali lockdown. Ya. Karena dengan lockdown, transmisi dari COVID ini itu bisa dihentikan. Dan itu terbukti, ya. Penutupan perbatasan hingga saat ini, ya, itu mencegah masuknya COVID dari negeri lain. Ya. Kemudian lockdown yang kita lakukan selama 5 minggu, kemudian disusul lagi beberapa waktu yang lalu selama 2 minggu,
itu terbukti bisa memutus rantai penularan pada komunitas. Nah, tadi Akbar bilang ada 3 kasus baru kemarin, itu semuanya itu adanya itu di tempat isolasi. Siapa yang diisolasi ini? Nah, ini pertanyaan menarik. Loh, katanya New Zealand itu sudah COVID free. Kenapa ada lagi kasus? Jadi ketika border itu harus dibuka untuk alasan kemanusiaan. Jadi banyak sekali warga negara Selandia Baru ataupun penduduk permanen dari Selandia Baru yang ada di luar negeri yang ingin pulang ke negerinya. Ya. Nah, untuk kepentingan kemanusiaan inilah maka pemerintah membuka perbatasannya. Jadi terjadilah penerbangan repatriasi dari banyak negara masuk ke sini. Disitulah masuknya infeksi baru. Nah, orang-orang ini ketika mereka datang tidak langsung boleh berbaur ke publik. Mereka harus masuk karantina selama 2 minggu. Nah, jadi kasus-kasus baru itu itu adanya di karantina itu. Seberapa keras, seberapa serius, dan seberapa disiplin pemerintahan New Zealand itu melakukan lockdown itu, Om Tanto? Oke, mereka sangat serius. Jadi terkait 2 kebijakan tadi, penutupan border dan lockdown itu mereka sangat keras. Nah, tapi sekali lagi, kedua hal ini tidak bisa direplikasi di negara kita dan banyak negara di dunia. Karena ongkos untuk lockdown itu, ongkos untuk penutupan border itu mahal sekali. Ya. Nah, ketika border ditutup, industri satu yang akan mati, pariwisata. Saya dengar itu New Zealand itu langsung jebol sampai minus 12% pada saat lockdown pertama ya? Oh iya, sekarang aja ekonomi mereka itu udah minus 4%, tidak pernah kejadian. Tapi karena mereka ini tabungannya banyak, penduduknya dikit, mereka bisa survive. Makanya saya bilang tadi penutupan border, tidak semua negara bisa melakukan itu. Jadi pertama untuk alasan kemanusiaan dan kedua utamanya untuk alasan ekonomi, mau tidak mau border itu harus dibuka. Nah, Selandia Baru itu masih bertahan hingga hari ini. Border itu tutup. Tidak ada negara manapun orang dari negara manapun kecuali untuk kepentingan tertentu itu boleh masuk. Mengenai lockdown. Lockdown itu dilaksanakan secara ketat, ya, dilaksanakan secara terkontrol, ya, artinya ada sanksi, bahkan orang bisa masuk penjara ketika melakukan pelanggaran. Tapi jangan lupa, orang itu bisa bertahan 5-6 minggu di rumah, nggak ngapain, disubsidi. Ya kan? Nah, ini berapa banyak? Iya, ini yang saya bilang tadi bahwa 2 kebijakan keras yang diambil oleh Selandia Baru ini tidak serta-merta bisa dilakukan oleh negara lain karena konsekuensinya adalah ekonomi. Jadi sulit memang untuk kita ngurung orang sampai 1 bulan, 1,5 bulan, nggak boleh keluar rumah, nggak ngapa-ngapain kalau nggak dikasih duit gitu. Nah, New Zealand ini berhasil melakukan itu karena orang bisa plus, ada plus lagi nih, masyarakatnya memang patuh. Seberapa, katanya sih sekarang sudah tidak diharuskan menggunakan masker ya? Sudah, jadi mereka itu ketika lagi keras-kerasnya transmisi virus, transmisi COVID ini, mereka memberlakukan 4 tingkat kewaspadaan. Jadi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Tingkat 4 itu artinya lockdown. Nah, sekarang ini kita sudah berada pada tingkat 1 lagi nih. Turun sudah sampai pada tingkat 1. Tingkat 1 itu artinya level 1 itu hampir normal. Jadi semuanya itu udah boleh, kecuali yang belum tuh apa? Perbatasan aja. Yang lain-lain itu sudah tidak ada jaga jarak ya. Jadi temuan juga tidak ada pembatasan jumlah orang, tidak ada keharusan pakai masker. Gitu. Luar biasa ya. Ini ada satu yang menarik bagi saya ya. Kita kan orang publik ya. Saya dengar salah satu faktor pemerintah New Zealand berhasil mengatasi COVID itu adalah kebiasaan masyarakatnya hanya mendengarkan informasi yang valid. 70% penduduk New Zealand itu hanya mau mendengar
informasi yang valid ya? Ya, jadi dalam krisis seperti pandemi ini, informasi yang simpang siur dan berubah-berubah itu sama mengkhawatirkan dengan COVID itu sendiri. Ya. Nah, jadi pemerintah Selandia Baru sangat menyadari mengenai hal itu. Nah, oleh karena itu sejak dari awal dari masuknya COVID ini di negeri ini, rakyat itu selalu diupdate oleh pemerintahnya. Dan yang memberikan update itu setiap sore sampai dengan sebelum pemilu kemarin itu adalah Perdana Menterinya sendiri dan Dirjen Kesehatan. Jadi Perdana Menteri itu bicara mengenai kebijakan secara menyeluruh, sedangkan Dirjen Kesehatan itu bicara mengenai data-data teknis. Nah, kemampuan dari dua orang ini dalam mendeliver informasi tepat waktu, sangat kredibel dan dengan bahasa yang mudah dan akrab dengan masyarakat, memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap ketenangan dan kondusivitas yang ada di masyarakat. Nah, jadi di sini menjawab pertanyaan Anda tadi, ya informasi itu hanya diberikan oleh dua orang setiap harinya. Perdana Menteri didampingi oleh Dirjen Kesehatan. Tidak ada orang lain lagi. Kenapa begitu? Apakah memang ada rule-nya seperti itu? Karena memang juga di Belanda, saya dapat informasi dari keluarga di sana. Di Belanda itu bahkan hanya satu orang atau satu pihak yang boleh memberikan informasi menyangkut COVID. Itu kira-kira sama dengan Dirjen Kesehatan Masyarakat lah kalau di kita ya. Itu di sana juga terjadi seperti itu. Jadi hanya Perdana Menteri dan yang Pak Tanto bilang tadi ya? Dirjen Kesehatan. Ya. Kenapa begitu? Ya, karena begini, saya belum jawab tadi pertanyaan Akbar bahwa ada suatu kebiasaan yang sangat baik dari masyarakat Selandia Baru ini bahwa mereka itu 70% itu masih baca koran ya sebagai rujukan informasi. Ada pertanyaan ke saya, toh mereka memang nggak main sosmed? Ya main, cuman nggak tergila-gila. Dan kedua, mereka tidak menjadikan itu sebagai rujukan kebenaran. Jadi mereka masih mengandalkan informasi yang terverifikasi yang dikeluarkan oleh media-media massa seperti koran, radio, dan televisi. Ini kebiasaan baik dari masyarakat ini juga mempermudah tugas pemerintah. Oleh karena itu pemerintah itu bekerja sama dengan media-media itu terus memberikan informasi-informasi kepada masyarakat mengenai COVID ini. Karena mereka tahu informasi itu dibaca atau ditonton atau didengar oleh masyarakatnya. Seberapa parah hoax di New Zealand, Om Tanto? Waduh, hampir nggak ada. Orang di sini nggak percaya dengan hoax. Wah, di sini kita hoax di atas hoax gitu. Gini ya, Bar. Nih, ini ada contoh ya. Kalau kita di Indonesia, kalau kita bisa dapat nomor WA dari anggota DPR, dari menteri, dari pejabat, itu kita bangga sekali kan? Jadi karena dengan punya nomor itu, kita bisa motong semua jalur birokrasi. Jadi untuk bikin janji, segala macam itu udah nggak usah lagi melalui proses ke sekretaris, ke segala macam. Kan langsung aja ke menteri atau ke dirjennya. Kan begitu ya. Karena apa? Yeah. Karena pejabat kita masih punya waktu untuk mengentertain sosial media. Nah kalau di sini saya pernah dapat tuh ya pejabat-pejabat tinggi di sinilah saya dapat nomornya. Terus anehnya itu bahwa sedikit sekali yang punya WhatsApp ya. Jadi rata-rata tuh pakai SMS. Oke. Jadul amat sih. Oh iya, jadi saya SMS lah mereka. Jadi saya SMS pagi, saya tempat kaget juga. Kok nggak dijawab ya? Baru dijawab itu siang, ya, atau sore sekali. Kirim WhatsApp juga begitu. Ternyata saya tahu, oh orang-orang ini begitu masuk kantor itu nggak megang handphone lagi. Mereka tuh hanya berhadapan dengan komputer. Nah makanya kalau di sini kita kirim email langsung dibalas oleh mereka. Apa sih perbedaan antara anggota DPR-nya mereka di sana dengan di kita? Selain yang tadi ya. Oke. Mereka itu
sangat menghargai waktu. Jadi kalau oke. diundang, begini Bare, kalau misalnya diundang ada perayaan resepsi diplomatik, ya, jarang mereka tuh mengundang kecuali dia mempunyai kedekatan dengan duta besarnya. Oh. Oke. Kalau kita ngundang mereka di hari kerja, ya, hari kerja nih, Senin sampai Jumat, ya, Ya. mereka datang, itu hadirnya sebentar banget. Ya, cuman salaman, dengerin kita pidato, habis itu dia buru-buru pulang kemana? Ke parlemen. Padahal malam loh itu, karena masih ada rapat komisi. Oh. Ya, iya. Jadi efektif sekali. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau Sabtu Minggu mereka tuh pulang ke konstituen. Jangan harap kita nelpon atau kontak itu dijawab oleh mereka. Nggak ada. Jadi Sabtu Minggu itu kalau nggak hari konstituen, itu adalah hari keluarga. Dan mereka nggak mau diganggu. Oke. Jadi kita itu kalau ngejar pejabat itu baik menteri maupun anggota DPR, ya di hari kerja. Kita harus cari betul waktu, bila perlu atur jauh-jauh hari agar mereka ada waktu buat kita. Kemudian kalau mereka sudah pulang Sabtu Minggu, itu udah nggak ada peluang bagi kita. Ketiga, ketika mereka reses, juga hilang. Mereka reses itu udah hilang, nggak bisa dihubungi. Ya, jadi benar-benar itu hari buat konstituen. Saya kan sempat waktu saya datangkan ke tempatnya Om Tanto kan waktu itu, kita kan sempat datang tuh melihat mereka untuk bersidangnya. Luar biasa sekali, meskipun anggotanya tidak banyak, tetapi di situ kita bisa melihat anggota-anggota DPR ini seperti karakter negara-negara maju. Anggota-anggota parlemennya itu tahu betul apa yang mereka lakukan dan pikirkan dan katakan ya. Di sana itu nggak ada ya anggota DPR-nya yang terpilih karena uang ya? Oh, enggak. Di sini setiap orang itu dibatasi biaya kampanye itu 20.000 New Zealand dollars, kurang lebih 200 juta. Mana bisa di sini toh? Itu 200 juta. Dananya boleh dana pribadi maupun hasil fundraising, tapi itu harus dilaporkan kepada KPU-nya. Nah, kemudian pengeluaran itu harus dilaporkan kepada KPU, ya, tidak boleh lebih selama kampanye itu 20.000. Begitu terjadi pelanggaran, disqualified. Langsung diganti? Langsung didiskualifikasi. Jadi nggak bisa mereka main money politics tuh. Pertama duitnya emang nggak ada, ya. Duitnya nggak ada. Dan kedua, pengawasan itu sangat ketat. Sehingga siapapun yang terpilih di sini, ya benar, itu karena kerja keras dia selama kampanye tersebut. Berapa gaji seorang anggota parlemen di New Zealand di sana itu, Pak Dubes? Oh, besar, lebih besar dari kita, ya. Tapi untuk totalitas komitmen yang mereka berikan kepada negara, ya, saya rasa berimbang. Karena di sini mereka untuk menjadi anggota parlemen itu rata-rata mereka kan masih relatif muda lah, dan mereka itu meninggalkan profesi mereka sebagai lawyer, sebagai konsultan bisnis, ya, guru gitu. Jadi ada pengorbanan yang mereka lakukan untuk menjadi wakil rakyat tersebut. Dan ketika mereka sudah terpilih, ya mereka nggak ada kerjaan lain kecuali mengabdi melalui tugas-tugas kedewanan yang diberikan kepada mereka. Ya, saya sempat sendiri sebagai tamu pada saat itu berkunjung ke parlemen itu. Memang saya sendiri melihat ya, Pak Tanto ya, bagaimana anggota DPR itu betul-betul bertarung dengan ide. Tak ada bahasa yang kasar yang keluar, yang sifatnya personal selama mereka bersidang di dalam. Luar biasa sekali. Pak Dubes, ini kan penugasan kedua, bukan penugasan kedua, masa jabatan kedua, tetap di negara yang sama. Kalau kemudian nantinya Om Tanto masih dipercaya atau ditunjuk sebagai diplomat, itu kira-kira milihnya di negara mana ya? Masa di New Zealand melulu? Bar, gue ini masih dalam masa jabatan yang pertama.
cuman Oh, dapat tanggung jawab baru oh begitu. di dubes keliling tersebut ya. Nah, sebenarnya masa tugas saya itu udah habis bulan April yang lalu 3 tahun. Ya kan 3 tahun kan? Ya 3 tahun. Jadi mungkin itu yang Akbar nyebut periode kedua gitu. Hmm. Itu dia. Makanya gua pikir ini kok malah ditempatin di sana. Karena saya sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, ini kayaknya nih kawan kita ini butuh tantangan yang baru nih, tapi ya udahlah kita jangan ngomong soal itu. Pak Dubes, nanti kalau kemudian sudah selesai di sana masih berpikir nggak kembali ke Senayan? Pengen, Bar. Jadi ada kerinduan tersendiri ya terhadap dunia kedewanan itu. Asik juga ya. Oh asik, benar. Ya, dengan berbagai macam persepsi yang dialamatkan Ya, kepada anggota dewan maupun DPR sebagai sebuah lembaga, tapi ada kenikmatan tersendiri ya bekerja mewakili rakyat ya dalam konteks 3 tugas besar itu ya. Jadi pengawasan, legislasi, dan anggaran itu. Nah, jadi itu yang kadang-kadang itu membuat saya itu kangen. Apalagi kalau saya ke parlemen di sini, lihat mereka bersidang gitu. Terus terang itu kangen gitu ya. Ingat masa-masa kita dulu ya. Ya, Anda kan dikenal sebagai orang yang multi talent ya. Politisi pernah di DPR selama 5 tahun, di Golkar, kemudian menjadi seorang 5 tahun kan, sampai 5 tahun kan, 1 periode ya. Terus periode kedua, Iya, saya 10 tahun. nah, saya 8 tahun karena Oh ya, jadi periode kedua terpotong karena jadi dubes ya. Ya. Nah, terus jadi dubes, tambahannya banyak, negaranya banyak, saya nggak tahu apakah anggarannya juga ditambah, atau saya dijawab Pak Dubes. Tapi orang tahu siapa Anda. Anda seorang Master of Ceremony terbaik di Indonesia dan seorang penyanyi, khususnya country. Itu saya dengar di New Zealand itu ada 2 orang dubes yang paling terkenal. Yang satunya bernama Scott Brown, Duta Besar Amerika Serikat di New Zealand, dan Anda gitu ya. Dan itu saya lihat sendiri gitu. Ini masih menyanyi di sana ya? Masih satu panggung dengan Scott Brown? Oh, jadi alhamdulillah di mana-mana kan Duta Besar Amerika itu kan mempunyai posisi tersendiri ya. Ya. Karena besarnya negara mereka. Nah, termasuk di Selandia Baru ini. Jadi Duta Besar Amerika itu ya adalah duta besar yang besar gitu. Nah, tapi karena ada kesamaan hobi, kita latar belakangnya musik, jadi dubes yang menjadi sahabat baik saya, termasuk istrinya menjadi sahabat baik istri saya itu barusan tadi itu makan di sini. Ya, itu adalah Duta Besar Amerika gitu. Nah, jadi melalui apa? Melalui musik. Dan kedua, saya itu menjadi mudah untuk diterima dalam merangkul negara-negara Pasifik itu, meskipun mereka bukan berada pada akreditasi saya. Salah satunya itu adalah melalui musik. Jadi lagu-lagu country itu memang dekat dengan suasana Pasifik. Jadi suasana mengalun gitu ya. Laut biru, ombak itu sangat cocok dengan bunyi steel gitar di lagu country. Jadi saya bantukan sekali. Jadi seorang duta besar apabila mempunyai talenta di luar kemampuan berdiplomasi itu sangat terbantukan. Ya. Saya melihatnya. Waktu kami datang ke sana itu, yang Anda bikin acara hebat di sana itu, saya lihat ketua parlemennya itu, dan kemudian anggota-anggota parlemen, beberapa menteri, itu sampai berjoget itu. Di belakang itu tuh, saya lihat Rosiana Silalahi sudah berjoget di belakang, ya kan? Bambang Susatyo sudah berjoget, itu luar biasa itu. Menurut saya, dari seluruh kunjungan kerja, kunjungan tugas ke luar negeri, yang paling sukses itu pada saat itu bikin acara itu tuh. Selamat untuk Pak Dubes.
luar biasa sekali. Pak Dubes, terima kasih. Saya tunggu di dalam negeri. Kita bernyanyi lagi, kita bermusik lagi. Meskipun saya bukan penyanyi country, tapi saya menikmati musik Anda. Sekali lagi, Om Tanto, terima kasih banyak. Terima kasih untuk kesempatannya, Bar. Jadi, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk sharing mengenai tugas-tugas saya di sini, tantangan-tantangannya, kemudian dinamika yang terjadi di Pasifik. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di Senayan tahun 2024. Siap. Semoga saja, ya betul. Kita lihat. Salam untuk Nyonya dengan anak-anak di sana, Om Tanto. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bar. Ya, salam kembali. Terima kasih telah menyaksikan acara Akbar Faisal Uncensored. Kita akan bertemu lagi dengan tamu dan isu yang sama menariknya, sama pentingnya, dan saya akan memastikan bahwa apa yang kita obrolkan perlu kita dengarkan, penting bagi kita, dan tidak untuk saling menghinakan. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.